Record. Oke, start record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tentang materi 4 dan materi yang ke-6. Pada narasumber pertama, Wendy Saputra, saya persilakan. Yang pertama ada berlakunya buku kedua hukum KUH Perdata setelah Undang-Undang Pokok Agraria. Memiliki beberapa poin antara lain berkaitan dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria dan diberlakukannya sejak 24 September 1960 dan Undang-Undang Nomor 4 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang berlaku sejak 19 April 1996. B. Perubahan besar terhadap buku kedua KUH Perdata di mana di dalamnya terkandung ketentuan-ketentuan yang hipotik. Dengan mencabut buku kedua KUH Perdata, Indonesia mengenai kekayaan alam terkecuali ketentuan-ketentuan hipotik tersebut. C. Perubahan fundamental terhadap buku kedua KUH Perdata yang terjadi karena penggantian hukum tanah berdasarkan hukum adat dan hukum barat ke hukum tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya. D. Tujuan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria membuat ketidakberlakuannya hak atas tanah berdasarkan buku kedua hukum KUH Perdata dan melahirkan hak baru pada Undang-Undang Pokok Agraria tersebut. Lalu ada warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu yang diperbolehkan memiliki tanah berdasarkan pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, ditetapkan 4 badan hukum yang berhak memiliki tanah, yakni bank-bank pemerintah, perkumpulan koperasi pertanian, badan-badan sosial, dan badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tentang pembedaan macam-macam benda. Yang pertama adalah pengertian benda secara yuridis menurut pasal 499 KUH Perdata. Jadi pengertian benda itu menurut hukum perdata diatur dalam pasal 499 yang mengatakan bahwa benda itu berwujud dan tidak berwujud serta bagian daripada harta kekayaan. Namun bagian terbesar dari pasal-pasal buku 2 KUH Perdata ini ialah mengatur mengenai benda dalam arti barang yang berwujud. Menurut KUH Perdata, benda dapat dibedakan menjadi 3 macam. 5 macam. Yang pertama adalah barang-barang berwujud dan barang-barang tidak berwujud, barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dan yang ketiga itu adalah barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tidak dapat dipakai habis. Dan yang keempat itu adalah barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan baik secara absolut maupun secara relatif. Barang-barang yang akan ada secara absolut yaitu barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada. Contohnya seperti panen yang akan datang. Barang-barang yang akan ada secara relatif adalah barang-barang yang saat itu sudah ada, tapi bagi orang-orang tertentu tetapi belum diserahkan. Dan yang keenam itu adalah barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi. Itu macam-macam benda-benda yang tidak bergerak dan bergerak. Next, Oki.
Oke, Oke, nanti dilanjutkan kepada teman saya narasumber 3. oke. Untuk poin selanjutnya adalah C, hak kebendaan. Apa sih yang dinamakan dengan hak kebendaan itu? Jadi yang dimaksud dengan hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan itu merupakan salah satu jenis dari hak keperdataan. Jadi di samping hak kebendaan masih ada hak-hak perdataan lain-lain. Untuk yang B, macam-macam hak kebendaan atau hak keperdataan itu. Hak keperdataan ada dua macam. Yang pertama adalah hak absolut, hak mutlak. Adalah hak yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan yang harus dihormati oleh orang lain. Hak mutlak, hak absolut, ini terdiri atas A, poin yang A, hak kepribadian, misalnya hak atas namanya, kehormatannya, hidup, kemerdekaan, dan lain-lain. B, hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri, karena adanya hubungan antara orang tua dan anak. C, hak mutlak atas suatu benda. Inilah yang disebut hak kebendaan. Poin yang kedua adalah hak relatif atau hak nisbi, atau disebut juga hak perorangan. Hak personalik adalah hak yang memberikan wewenang atau kekuasaan pada orang-orang tertentu untuk menuntut orang lain guna berbuat atau tidak berbuat atau memberikan sesuatu. Hak relatif ini timbul karena adanya hubungan perutangan, sedang perutangan itu timbul dari perjanjian atau undang-undang. Okay, next. Selain hak kebendaan yang mutlak dan tidak mutlak setiap perorangan, hak benda juga berkaitan dengan jaminan. Jaminan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang meliputi seluruh harta kekayaan debitur sebagaimana ditentukan dalam pasal 1131 KUH Perdata, sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian secara yuridis baru timbul karena adanya suatu perjanjian antar bank dan pemilik anggunan atau antar bank dengan pihak ketiga yang menanggung utang debitur. Jaminan ini dapat dibedakan antara jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang berupa kemungkinan adanya orang lain yang dapat ditagih di samping debitur itu sendiri. Jaminan perorangan ini meliputi orang yang pertama, penanggung yakni pihak ketiga yang dapat ditagih, dan yang kedua, debitur yang secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pelunasan piutang kreditur. Lalu jaminan kebendaan yaitu berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang nggak bisa. D. Hak milik. Dalam pasal 570 KUH Perdata dikatakan bahwa hak milik itu adalah hak di mana si pemilik itu bebas dalam melakukan apapun terhadap benda yang dimilikinya, asalkan tidak melanggar ketentuan dalam perundang-undangan dan tidak merugikan hak-hak milik orang lain. Dalam hak milik tersebut, kita bisa melakukan perbuatan hukum maupun perbuatan material. Perbuatan hukum tersebut seperti misal jual beli, sewa menyewa, apalagi ya, menggadaikan, menghibahkan, dan lain sebagainya. Dan perbuatan material itu seperti misal kita punya pohon pisang, kita udah merawat pohon pisang itu dari kecil, udah ngasih pupuk, udah sampai
pohonnya besar, kita kasih plakat gitu. Itu hak milik, misal punya Oki, pohon pisang itu. Dan kita bebas melakukan apapun terhadap pohon pisang itu. Misal kita memetik buahnya, ataupun merobohkan pohonnya, itu bebas. Dalam hak milik itu, walaupun bebas, masih ada batasnya, yakni kita nggak boleh menyalahgunakan hak milik orang lain, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang berpotensi dicabutnya hak milik kita, dan dalam hak milik tersebut kita tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, yang nomor poin B, ciri-ciri hak milik, yaitu nomor 1 merupakan hak induk. Artinya hak milik itu akan melahirkan hak kebendaan yang baru, misal hak pakai, hak memungut hasil, hak gadai. Yang nomor 2 ada hak milik lengkap. Itu maksudnya orang yang mempunyai hak milik itu dapat dengan bebas melakukan apapun terhadap bendanya, asalkan tidak melanggar hukum dan tidak merugikan orang lain. Yang nomor 3, hak milik bersifat tetap. Itu artinya hak milik itu tidak akan lenyap dengan adanya hak lain. Misal di satu sisi ada hak milik dan sisi lainnya ada hak gadai. Dan itu hak milik akan tetap jalan dan hak gadai juga akan tetap jalan. Yang nomor 4, hak milik mencakup benih hak benda, yakni seperti misal hak gadai itu benihnya dari hak milik. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang terakhir yaitu ada cara memperoleh hak milik. Adapun cara memperoleh hak milik meliputi menurut pasal 584 KUH Perdata, di luar pasal 584 KUH Perdata, pasal 584 KUH Perdata menyebutkan secara limitatif cara-cara memperoleh hak milik terbagi menjadi 5. Yang pertama, pendakuan. Yang kedua, ikutan atau perlekatan. Yang ketiga, lampaunya waktu atau kadaluarsa atau fair jaring. Yang keempat, pewarisan. Dan yang kelima, penyerahan atau levering. Yang pertama, pendakuan. Pendakuan itu memperoleh hak milik benda bergerak dengan cara mendaku dari barang-barang bergerak yang belum ada pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Contoh, mengambil ikan di sungai. Yang kedua, ikutan. Ikutan adalah cara memperoleh hak milik benda bergerak karena benda itu mengikuti atau melekat pada benda lain. Contoh, apabila seseorang memiliki lembu, kemudian lembu itu beranak, maka anak lembu itu ikut menjadi milik orang itu. Yang ketiga, lampaunya waktu, ialah memperoleh hak milik dengan cara membezit terlebih dahulu benda itu, kemudian setelah lampaunya jangka waktu tertentu, beziter menjadi pemilik benda itu. Lampaunya waktu atau fair jaring terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, akuisitif fair jaring dan ekstensitif fair jaring. Akuisitif fair jaring adalah fair jaring sebagai alat untuk memperoleh hak-hak kebendaan diantaranya hak milik. Dan yang kedua, ekstensif fair jaring adalah fair jaring sebagai alat untuk dibebaskan dari suatu perutangan. Adapun cara memperoleh hak milik dengan cara akuisitif fair jaring, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus ada beziter sebagai pemilik. Yang kedua, beziter itu harus together through atau dengan itikat baik. Yang ketiga, membezitnya itu harus terus-menerus dan tak terputus. Yang keempat, membezitnya harus tidak terganggu. Yang kelima, membezitnya harus diketahui oleh umum. Dan yang keenam, membezitnya harus selama waktu 20 tahun dalam hal ada alas hak atau perjanjian yang sah. Atau 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak atau misalnya membezit dengan cara mendaku.
Menurut pasal 1963 KUH Perdata, benda atau hak-hak yang dapat diperoleh secara verjaring adalah yang pertama, barang-barang yang tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua, bunga-bunga dan piutang-piutang lainnya yang tidak dapat dibayar, hak antonder atau piutang atas bawah. Yang keempat, pewarisan. Pewarisan yaitu memperoleh hak milik dengan cara mendapat bagian warisan dari pewaris. Apabila pewaris meninggal dunia, demi hukum, harta kekayaan berpindah menjadi hak milik ahli waris atau asas saisin. Yang terakhir, penyerahan atau levering. Cara yang penting dan yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah memperoleh hak milik melalui penyerahan atau levering. Penyerahan adalah penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu. Jadi, penyerahan dilakukan apabila hak milik suatu benda dipindahkan kepada orang lain oleh pemiliknya atas namanya. Oke, saya akan melanjutkan materi mengenai tentang bezit atau disebut dengan kedudukan berkuasa. Di sini ada beberapa poin menurut hukum perdata. Yang pertama adalah bezit. Pengertian bezit menurut hukum perdata itu tercantum di dalam pasal 529 KUH Perdata. Dia menyatakan bahwa keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda itu di mana seseorang menguasainya, baik sendiri maupun dengan cara perantaranya orang lain, seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri. Dan yang kedua adalah cara memperoleh bezit. Cara memperoleh bezit itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan jalan okuptio, dan yang kedua itu adalah dengan jalan traditio. Yang pertama adalah dengan jalan okuptio. Itu artinya memperoleh bezit dengan jalan okuptio, dikatakan juga memperoleh bezit yang bersifat asli. Artinya memperolehnya itu secara mandiri, tanpa bantuan dari orang-orang yang membezit terlebih dahulu. Dan ini bisa tertuju baik terhadap benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Jika tertuju terhadap benda yang bergerak itu terhadap benda yang tak ada pemiliknya, misalnya seperti ikan di sungai, burung di hutan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dengan jalan traditio. Artinya bahwa memperoleh bezit itu dengan jalan traditio itu dikatakan juga memperoleh bezit yang bersifat derivatif. Artinya bahwa itu juga dengan bantuan dari orang yang memperbezit lebih dahulu. Diperoleh dari tangan beziter yang lama ke tangan beziter yang baru. Artinya dari pemilik yang lama itu beralih kepada pemilik yang baru. Nah, kemudian di sini ada poin yang ketiga, bezit juga memiliki fungsi. Nah, fungsi bezit di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah fungsi polisionil dan fungsi zaken red delik. Fungsi polisionil yang pertama di sini dia mengatakan bahwa bezit itu mendapat perlindungan hukum. Artinya hukum itu mengindahkan keadaan kenyataan itu tanpa mempersoalkan hak milik atas benda tersebut. Sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang membezit sesuatu benda, maka sekalipun itu dia mencuri, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti di muka pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Jadi barang siapa yang merasa haknya terlanggar harus meminta penyelesaian lebih dahulu pada polisi ataupun di pengadilan. Itulah yang dimaksud dengan fungsi polisionil dari bezit atau kedudukan berkuasa. Nah, kemudian fungsi polisionil ini ada pada bezit. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi zaken red delik. Nah, di sini artinya waktu tertentu keadaan kenyataan bezit itu berjalan tanpa adanya protes dari pemilik yang sebelumnya. Nah, maka dari itu kenyataan itu barulah menjadi hak. Nah, hak itu adalah sesuatu yang harus diterima.
Jadi Bezit itu akan berubah menjadi hak milik. Dalam hal itu melalui lembaga verjaring. Itulah yang dimaksud dengan fungsi Zaken Herik daripada Bezit. Nah, itu dari poin-poin yang kedudukan berkuasa yang terbagi menjadi 3. Di sini yang kami ambil yang pertama adalah Bezit menurut hukum perdata. Yang kedua adalah cara memperoleh Bezit yang terbagi menjadi 2. Dan yang ketiga ada Bezit juga memiliki fungsi. Fungsi itu terbagi menjadi 2 bagian. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon disampaikan juga. Jadi referensi kami ini kami ambil di buku hukum perdata dari Ibu Komaria, Sarjana Hukum, Master Hukum. Nah, dari sini daftar pustaka yang kita ambil dari Ibu Komaria, Sarjana Hukum, Hukum Perdata, itu Muhammad Abdul Qadir, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakil Bandung, dan lain-lain. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.